Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Ayyuhal mustami'unal kiram wa ya ayyuhal mustami'unal mahbubun, ayahanda, ibunda, aparatur pemerintah, Bapak Camat beserta semua jajaran dan tingkatannya, Bapak Kepala Desa beserta semua jajaran dan tingkatannya, orang-orang tua kami, guru-guru kami, para kiai, ustadz dan ustazah, bunyai, bapak dan ibu, tamu undangan, keluarga besar kedua mempelai. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, Yunus tidak dapat sebutkan satu persatu. Maksud hati Yunus ingin sapa satu persatu, tapi takut ada yang terlewat. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa menggolongkan kita sebagai hamba yang mulia, bahagia, selamat, bukan hanya di dunia tapi insya Allah lebih-lebih di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Langsung saja nggih. Ananda Firdaus, hidup ini silih berganti, kadang hitam, kadang putih, kadang banyak, kadang sedikit, kadang tebal, kadang tipis. Kita ini sebenarnya selama hidup di dunia tidak sedang baik-baik saja, karena ada nafsu, ada syaitan. Dan memang kita hidup di dunia ini, Ananda Firdaus, itu dalam proses. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi Allah ciptakan dunia ini memang untuk susah. Kita ini dalam proses diuji, Ananda Firdaus, sampai pada akhirnya nanti kita benar-benar jadi orang yang bahagia. Jadi selama hidup di dunia kita itu tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah, kecuali orang-orang yang berjuang untuk bahagia dan mereka orang yang beriman. Walaupun pada akhirnya, pada sebenarnya kita itu selesai masalah satu akan datang masalah berikutnya, selesai masalah yang kedua akan datang masalah yang ketiga, selesai masalah yang ketiga akan datang masalah berikutnya, dan begitu terus menerus. Maksud Yunus apa, Ananda? Maksudnya begini. Jadi jalani saja hidup ini dengan dua sayap, dengan dua jembatan untuk menuju ridha Allah, mencapai ridha Allah. Apa itu? Yang pertama syukur, yang kedua sabar. Syukur ini asal katanya syakarah. Ini kuliahnya bahasa Arab pasti udah. Maaf nanti kalau keliru. Syakarah itu memperlihatkan. Jadi terus saja perlihatkan bahwa dirimu bahagia. Terus saja perlihatkan bahwa dirimu sedang menerima semuanya. Karena orang kalau tidak bersyukur itu sempit. Tidak ada yang namanya isyrahus sudur. Tidak ada yang namanya berlapang dada. Orang yang bersyukur tidak akan memperlihatkan kehidupannya. Selalu susah. Selalu susah. Bahkan bisa nanti pada akhirnya menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang tua, menyalahkan suami, menyalahkan anak. Bahkan pada akhirnya orang kalau tidak bersyukur, sempit hatinya, keras hatinya, ia akan menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah disalahkan Anandaku Firdaus, maka hidup sudah tidak aman. Maka di mana-mana kalau orang berbicara pasti ngajak bersyukur dulu. Kenapa? Syukur itu gampang-gampang susah. Kalau sekedar mengucapkan Alhamdulillah, Ananda Firdaus, banyak sekali qori-qori'ah kita ngaku, saya mampu mengucapkan Alhamdulillah 10 kali dalam satu nafas. Betul, gampang mengucapkan Alhamdulillah, tapi ujiannya itu yang berat. Apa ujiannya? Kadang-kadang keinginan kita tidak sesuai dengan yang terjadi saat itu. Orang kalau tidak bersyukur, hatinya sumpek, itu susah membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sulit menerima nasihat. Istri misalnya tidak bersyukur nih, akan terus menyalahkan suami,
Memang dulu saya tidak mau pindah ke sini. Saya dulu tidak mau tinggal di Palembang, tapi kamu paksa. Coba lihat sekarang, 5 tahun kita di Palembang, tidak ada apa-apanya. Coba lihat saudaraku, tidak pindah-pindah dari Lalan. Dia sudah bangun rumah, sudah beli lemari, sudah beli mobil. Kamu apa? Kita tidak punya apa-apa. Cuma anak itulah terus. Halo? Nyambung napa mboten nih? Nyambung ya? Jadi konsep pertama anandaku, jangan pernah berharap bahagia kalau dirimu tidak berjuang. Tidak berjuang. Berjuang bagaimana? Memaksakan diri untuk bahagia. Orang itu Bapak Ibu kalau ngandalkan materi, ngandalkan apapun tidak akan pernah cukup. Maka apa itu ayatnya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang bersyukur la azidannakum, Allah akan tambah. Yang Allah tambah apa? Anandaku Firdaus. Bukan punya motor 1 bersyukur tiba-tiba punya motor 2. Bukan punya HP 1 lalu bersyukur punya HP 2. Tidak. Yang Allah tambah itu bukan materi. Materi tidak ada jaminan membahagiakan orang. Coba lihat, orang yang sudah punya kebun sawit 10 hektar, 10 unit, 10 kapling, ada yang jual, dia pengen beli lagi. Sudah punya 20 kapling, pengen nambah. Sudah punya rumah besar, diobrak-abrik rumahnya, dibangun lagi. Karena modelnya sudah model kuno katanya. Mau yang minimalis lagi. Tuh. Jadi Anda Firdaus, yang Allah tambah itu rasa, bukan materi. Makanya rumah yang besar tidak ada jaminan di dalamnya, tidak ada tangisan. Rumah yang kecil di dalamnya tidak ada jaminan, tidak ada senyuman. Karena yang Allah tambah itu rasa. Orang kalau sudah bersyukur, ada yang namanya isrohus sudur, lapang dadahnya. Orang kalau sudah bersyukur, senyumnya enak, ngomongnya enak, ngelangkahnya enak. Coba orang kalau tidak bersyukur, sumpek terus dadanya. Dek, kopi. Enak nyuruh terus. Aku loh anakmu nangis masa. Ke pasar, kamu apa? Tidur turun wae. Yang kedua, sabar. Tadi sudah Yunus sampaikan. Sabarnya nomor 2, sayap atau jembatan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu menahan. Jadi tidak ada balasan bagi orang yang sabar anandaku, kecuali tidak ada balasan bagi orang yang sabar kecuali Allah yang tahu. Jadi nanti bighairi hisab. Sabar itu Allah yang mengetahui. Allah yang tahu jumlahnya, Allah yang tahu banyaknya, Allah yang tahu tumpukannya bagi orang yang sabar. Jadi berjuanglah untuk terus menahan dan menerima. Mudah-mudahan setelah kau ada perjuangan, insya Allah akan jadi orang yang selamat. Nggih, terakhir, tidak usah panjang-panjang. Ceramah itu tidak perlu panjang Nanda Firdaus. Dengarkanlah nasihat tiap hari, dengarkanlah ceramah tiap hari dari HP, dari kiai, langsung datang di pengajian. Ceramah itu tidak akan ada apa-apanya kalau bukan dari diri kita sendiri yang pengen ada perubahan dalam hidup. Dengarkan ceramah jauh-jauh dari Jawa, dari mana, udah tua yang ceramah atau muda ganteng kayak Yunus ini. Halo? Ceramah itu tidak akan ada apa-apanya kalau bukan dari kita sendiri yang pengen ada perubahan dalam hidup kita. Jadi camkan di hati, mantapkan di hati, saya pengen merubah. Yang tahu jahat kita, yang tahu salah kita, ya kita sendiri. Tidak ada yang lain. Dan Allah. Jadi kalau kamu sendiri tidak mau memperbaiki kesalahan yang lama, ya tidak akan pernah berubah. Begitu juga Anda Alfiyah. Insya Allah. Terakhir, tadi kita saksikan bersama, kami saksikan bersama, kalian berdua, Anandaku Firdaus sudah mengucapkan saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Izin Pak Yai kalau keliru. Anandaku Firdaus itu bukan sumpah, itu bukan syair, itu bukan pantun, tapi itu ikrarmu kepada Allah, kepada walinya Alfiyah. Bahwa mulai detik ini Alfiyah ini bukan lagi tanggung jawab orang tuanya. Kau tuh seolah-olah berkata begini Ananda Firdaus, mulai detik ini Ananda Alfiyah ini ku ambil tanggung jawab orang tuanya, ku pindahkan ke pundakku. Dosa kecilnya, dosa besarnya semua sudah tanggung jawabku. Dan tadi kau juga berkata, seluruh dosa-dosa calon anak-anakku aku juga yang bertanggung jawab. Kalau aku lari dari tanggung jawab, lepas dari tanggung jawab, aku termasuk laki-laki yang fasik. Dan kalau aku sudah jadi laki-laki yang fasik, aku siap dilemparkan ke api neraka, dihancurkan kepalaku, dipatahkan tulang belulangku. Gitu. Jadi jelas. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut sekarang tanggung jawabmu Alfiyah ini. Makanya perempuan itu Ananda Alfiyah, izin ya. Sama-sama kita ulang ya. Yunus yakin sudah tahu. Perempuan itu meninggalkan satu langkah rumahnya. Suaminya tidak tahu, itu suami istri itu berdosa. Maka perempuan mau kemana saja suami harus tahu. Kenapa?
Karena di luar apapun yang dilakukan oleh istrinya, suami ikut bertanggung jawab. Kalau suami keluar rumah 1 minggu, keluar rumah 1 bulan, tidak perlu ngomong sama istrinya. Itu suami tidak berdosa kalau tidak ngomong sama istrinya. Tapi dia bertanggung jawab di pundaknya. Suaminya, istrinya di rumah dan anak-anaknya ngapain. Jangan-jangan bohong, jangan-jangan ngambil kreditan. Jangan-jangan ke tetangga cari kutu sambil ngomongin iparnya. Jangan-jangan jelekkan mertuanya di tetangga. Itu semua kau tanggung jawab, kau tanggung di luar Ananda Firdaus. Jadi laki-laki itu mulai hal kecil sampai hal besar, kalau sudah mengucapkan saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut, perempuan yang awalnya bukan siapa-siapa akan menjadi tanggung jawabnya. Makanya awwalu ma yata'allaqu birajuli yaumal qiyamah ahluhu wa auladuhu. Musuh besarnya laki-laki nanti pada hari kiamat bukan lagi syaitan, bukan lagi nafsu, tapi siapa? Ahluhu wa auladuhu, istri-istrinya dan anak-anaknya. Tidak sedikit nanti perempuan akan berteriak jadi musuh suaminya. Ya Allah, aku tidak ridho suamiku masuk surga. Aku tidak ikhlas suamiku masuk surga. Kenapa? Karena selama hidup di dunia, ya biarkan aku tidak sholat, ya biarkan aku tidak puasa, ya biarkan aku jauh darimu, ya biarkan aku membangkang kepadamu ya Allah. Nyambung tidak ini? Insya Allah. Nggih, ngoten niki mawon nyuwun pangapunten engkang wonten pripun? Kalau ada kesalahan Yunus ngomongnya agak kasar mungkin minta maaf yang sedalam-dalamnya, dan kepada Allah Yunus minta ampun. Tanjung Karang ikan sepat, mancing di kali dapat udang. Kalau sekarang terasa cepat, lain kali boleh diundang. Masih boleh pantun? Mandi di sungai pakai sewet, tidur di kamar pakai kain. Kalau istri bapak cerewet, carikan yang lain. Mana yang disebut cerewet? Bapak tahu yang disebut cerewet? Suaminya baru ngomong semeter, istrinya sudah ngomong 16 meter. Suaminya baru ngomong sesendok, dia sudah ngomong 16 ember. Masih boleh pantun satu lagi? Kenapa Bu? Pegang bunga duduk di bangku, nama bunganya bunga melati. Kalau ada suami sering selingkuh, kita doakan cepat mati. Halo. Yang buat suami kadang-kadang meledak, disimpan berhari-hari di sini, tiba-tiba tahun depan kok tiba-tiba meledak, kemarin sabar-sabar kok sekarang tidak sabar lagi, itu kadang-kadang suami juga penyebabnya, yang membuat suami istrinya itu disimpan sabar-sabar meledak juga. Kenapa? Karena juga mungkin main HP-nya sembunyi-sembunyi. Halo. Satu lagi boleh? Benar. Ananda Firdaus, sebelum pantun, Yunus secara pribadi sebagai bapak angkatmu, sebagai gurumu juga mendoakan mudah-mudahan pertemuanmu ini insya Allah pertemuan yang Allah ridhoi, pertemuan yang Allah berkahi, sehingga pertemuanmu berdua ini insya Allah pertemuan yang akan membuatmu bahagia bukan hanya di dunia, tapi insya Allah bahagia dan selamat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mandi di sungai pakai sarung, lanjutannya lain kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Yunus Kapno, pimpinan Pondok Pesantren An-Najah Banyuasin, atas nasihat dan bimbingannya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat menjadi bekal kebaikan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara berikutnya yaitu sambutan dari tamu kehormatan yang dalam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Camat Tungkal Ilir, yakni Bapak Yudianto Iwang Kurniawan Esos. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah senantiasa kita semua membiasakan untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas semua nikmat kesempatan, sehingga apa yang menjadi kewajiban kita yang kita lakukan setiap hari itu merupakan amalan ibadah sehingga mendapatkan ridhonya. Yang kedua, senantiasa kita aturkan kejunjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, pengikutnya termasuk kita, mudah-mudahan menjadi umatnya yang menantinya akan mendapatkan syafaat pertolongannya di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu hadirin sekalian, kepada kedua keluarga besar yang berbahagia, Bapak Sukardi dan Ibu Hani beserta keluarga besar, Bapak Abdul Malik dan Ibu Siti, terutama khusus untuk kedua mempelai. Selagi seperti yang disampaikan Al-Mukarram Pak Ustadz Daeng Yunus tadi, inilah gambaran hidup kita. Kami yang mewakili segenap lapisan undangan, mulai dari jajaran pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, BPD, yang hadir hari ini turut berbahagia dengan tulus mengucapkan selamat lahir batin sebagaimana rasa yang dirasakan kedua keluarga besar dari kedua mempelai. Kami yakin selaku orang tua sekaligus tokoh, Bapak Sukardi sudah membekali anak-anaknya sebagaimana amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban sebagai orang tua untuk mendidik putra-putrinya sebagaimana panutan kita yang diwasiatkan junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dengan sunnahnya. Ya, mudah-mudahan harapan kedua keluarga besar, kedua mempelai yang jauh-jauh mendampingi, menghantarkan sehingga terlaksananya akad nikah yang kita saksikan bersama-sama. Inilah gambaran kewajiban orang tua, sudah selesai tugasnya mengantarkan putra putrinya ke pelaminan. Jadi harapan kami selaku mewakili para undangan, tunjukkan itu sebagai ibadah kewajiban kepada kedua orang tua. Semoga kehidupan Ananda berdua menjalani bahtera rumah tangga tentunya sebagaimana yang disampaikan Pak Ustadz Daeng Yunus tadi, inilah yang sudah dialami para pengantin yang lawas. Jangan didengarkan, belum tentu benar apa yang disampaikan nasihat, karena ini zamannya zaman hoak. Tapi yakinlah segala sesuatu, satu-satunya tempat Ananda berdua untuk mengadu curhat, ya yang terbaik adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami ucapkan selamat berbahagia menempuh hidup baru dan selamat berjuang. Di momen kita merayakan HUT kemerdekaan ini berarti anak-anak berdua sudah merdeka, sah. Apa yang dulunya dilarang, diharamkan, sekarang menjadi halalan. Mudah-mudahan tetap menjaga akidah, akhlaknya, terutama kepada kedua orang tua, lingkungan dan masyarakat. Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat karena saya mewakili tamu undangan yang tentunya ada yang lebih pas daripada saya. Ya inilah, karena ini tugas kewajiban sebagai camat, harus siap dalam situasi kondisi apapun. Dengan segala kekurangan kami tentunya sebagai manusia tidak akan luput dari hilaf. Mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara berikutnya yaitu acara terakhir, doa penutup yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Abdul Bashir. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabarak an kulli sahabat Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina bi anjamil ahwali wal afat wa taqdi lana biya jami'al hajat wa tutahhiruna bi anjami'is sayyi'at wa tarfa'una bi indaka ala darajat wa tuballihuna bi aqsul hoyati min jamil khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah ighfir lana dunubana wa dunuba walidaina warhamhum kama rabbawna shahira wa dunuba jami'i masayyikhina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal jami'un doa'ana bi karomatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang berbahagia, berakhir sudah rangkaian acara prosesi akad nikah Adanda Muhammad Firdaus AMA SAG dan Adinda Alfiatul Hasanah SAG. Terucap doa semoga kedua pasangan mempelai dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari sama-sama kita tutup acara pada siang hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Rizky Imana mengucapkan terima kasih atas segala perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد أنصحها لأبي وربت بحسنها أمي وأرشدني الأستاذ والمعلم لكن وقد أهملت النصح والإرشاد ولم أكن مصغيا رشدا من أي فمي وأنزل لكل
أغنية نسيمي قد أنصح لأبي ورمبت بحسنها أمي وأرشدني الأستاذ والمعلم أمي وأرشدني الأستاذ والمعلم. Saya ucapkan selamat menempuh hidup baru buat saudaraku Firdaus dan istri. Semoga menjadi keluarga yang berbahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Lakin waqad ahmaltun nuzha wal irsyada walam akun muzriyam rushdam min aifami wa anzalku likulli humbu bari masalla taruhu bil azani wa ghniyatan nasimi qad ansaha li abi وربت بحسنها أمي وأرشدني الأستاذ والمعلم أمي وأرشدني الأستاذ والمعلم. Terima kasih. Berdua denganmu di sepanjang waktu selalu membuatku bersyukur punya